Halo teman dan sahabat, apa kabar dan apa yang Anda rasakan dalam situasi seperti saat ini? Oke, ya tentu ya kita lihat banyak orang mengalami kepanikan, kegelisahan ya. Oleh karena memang fenomena alam, bencana, musibah dan kelihatan sampai hari ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oke teman-teman? Jadi tetap stay tune, sebentar lagi kita akan merenungkan tentang situasi seperti ini sebenarnya apa sih yang akan terjadi kira-kira. Oke ya. Jadi simak terus sampai tuntas, dan bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel saya Matias Putra, jikalau Anda merasa ini bermanfaat dan berkenan, silakan Anda subscribe, Anda boleh like dan share tentunya. Oke ya. Jadi kita lanjutkan teman-teman. Oke ya. Begini teman-teman, jadi saya melihat ya dari waktu ke waktu banyak orang mencoba membuat sebuah statement dan ya entah itu dalam istilah meramal atau istilah prediksi begitu ya, atau barangkali ada orang juga merasa bahwa dirinya itu ada yang merasa dirinya dapat mimpi, ada orang yang merasa dirinya bahkan seperti utusan Tuhan langsung, ada orang yang bahkan merasa dirinya adalah Tuhan. Untuk mencoba mereka-reka dan membuat statement-statement yang seringkali kontroversial ya, yang akhirnya membingungkan masyarakat ya. Teman-teman, ketika kita lihat fenomena alam saat ini memang sepertinya dan memang kenyataannya tidak bersahabat ya. Kita tahu bahwa musibah COVID nggak tahu kapan berakhir ya. Belum lagi ditimpa berbagai musibah alam ya. Kita tahu baru-baru ini bencana banjir di negara-negara besar seperti di Tiongkok sana ya kan. Kemudian kita juga di dalam negeri sendiri ada gempa ya, di sana sini. Baru-baru ini kemarin saya dengar ada gempa lagi di Sulawesi ya, cukup gede, 2 kali ya, 6,5 skala Richter, gimana sih namanya ya. Oke, dan kemudian kita juga memang melihat ya tingkah laku manusia juga kali kita melihat itu banyak tidak masuk akalnya ya, daripada seperti bagaimana manusia normal gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Banyak orang, kita tahu beberapa waktu lalu ada orang mengatakan wah ini bakal kiamat ini ya, kalau seperti ini. Ada mengatakan wah Tuhan sudah akan datang ini mengakhiri dunia ini ya, membuat sebuah penghakiman ya kan. Bahkan kita lihat ya beberapa waktu yang lalu ada kabar itu sampai satu kelompok manusia yang dia menyatakan tanggal sekian Tuhan akan datanglah, akan kiamatlah, sampai mereka sampai jual semua harta, lalu mereka pesta makan porak-poranda. Nah, habis itu uangnya dipersembahkan kepada pemimpinnya lah ya kan. Dan anehnya kok pemimpin mau terima kan, bukannya itu sudah gak ada artinya gitu ya. Sorry ya teman-teman ya. Nah, setelah ditunggu-tunggu di hari hanya ternyata bukan Tuhan yang datang ya, tetapi aparat yang datang ya teman-teman. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, lalu sebenarnya benar gak sih bahwa akan ada dunia kiamat begitu? Tuhan akan datang kembali. Nah, ada sebaiknya kita daripada kita mereka-reka, menafsir lalu ngaku-ngaku dapat mimpi lah, dapat apalah ya, mendingan kita baca ya. Saya baca itu sebuah statement daripada salah satu tokoh sejarah dunia ya, yaitu Isa Al-Masih ya. Kita lihat statementnya terhadap fenomena yang terjadi ya. Apa sih kalau kiamat itu, memang tanda-tandanya seperti apa sih ya. Oke, kita ya, saya akan baca dan teman-teman mohon simak. Kita lihat ketika Isa Al-Masih duduk di bukit katanya ya, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ya intinya ngobrol-ngobrol dan bertanya lah ya kan. Nah, dan bertanya, dia bilang begini, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, apakah tanda-tanda kedatanganmu, tanda-tanda kedatangan Isa Al-Masih ya. Memang beberapa agama besar mempercayai Isa Al-Masih itu akan datang di akhir zaman dan akan menghakimi dunia ini ya, dan tentu terjadi kiamat. Oke, nah, kita lihat. Dan tanda-tanda kesudahan dunia. Apa maksudnya tanda-tanda kesudahan dunia? Kiamat ya. Jadi berarti kedatangan Isa Al-Masih nanti itu adalah arti yang mengakhiri dunia ini ya, kiamat lah ya. Oke.
Lalu jawab Isa Al-Masih apa kepada mereka? Ya, waspadalah katanya kan, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, tuh ya, akan banyak memakai nama Isa, ya, dan berkata, akulah penyelamat katanya. Ya kan, banyak orang sekarang mau jadi juru selamat lah intinya, ya kan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi benar ya, apa yang disebutkan di sini, coba. Kita akan mendengar perang, ya. Selama ini kita udah sering dengar perang sana sini, meskipun ya bukan di negara kita, tapi di negara-negara ya, kalau kita seperti misalnya, daerah Timur Tengah, itu sudah, daerah Afrika sana, itu sudah nggak asing itu mereka perang itu ya. Dari lahir anaknya itu sudah menghadapi peperang peluru, itu bunyi-bunyi itu udah setiap hari, itu sudah makanan sehari-hari. Oke, itu perang. Ya, kemudian belum lagi ya kita di sini perang suku misalnya kan ya. Misalnya kayak seringkali kita dengar terjadi misalnya di daerah timur ya, seperti di negara Papua sana. Nah, tapi belum berakhir dia bilang. Nah, benar kan, belum berakhir kan? Kita dengar tuh mungkin dari kecil sudah dengar sampai hari ini kan belum berakhir. Dunia masih tetap ada, belum kiamat juga. Oke? Nah, jangan spekulasi ya. Oke, artinya kita jangan mendahului Tuhan lah ya. Ini sok tahu istilahnya gitu kan. Oke ya, kita lanjut. Dia bilang itu jangan gelisah, sebab semua itu memang harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan, belum kiamat maksudnya. Nah, lalu kita lanjutkan. Dia bilang begini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, itu sudah terjadi kan sekarang? Ya, aku itu nggak perlu jauh-jauh di tempat lain tuh, ya. Kalau perang kita sudah sering dengar, ya tadi saya sebutkan ya, dan kemudian kelaparan juga sering kita dengar, maka kita kadang-kadang sering buat donasi, ya kan. Kemudian kita lihat gempa ada di mana-mana, kelaparan ya itu sudah jelas ya, di negara kita pun sering terjadi gempa sana sini kan ya, kita masih ingat ya tahun berapa itu ya, yang paling berat waktu di tsunami itu kan ya, habisin berapa ratus ribu orang itu ya. Nah, oke. Di berbagai tempat ya, itu sudah kita rasakan sekarang ya, sudah kita rasakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Isa ini nggak akan berakhir sebelum terjadi. Lalu lanjutkan apa lagi? Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau kita melihat fenomena penderitaan seperti saat ini ya, kita melihat ya pandemi penderitaan kan, ini menderita nggak saudara? Ya saya sih merasa menderita itu, kalau saudara nggak merasa menderita ya syukurlah ya. Saya sih udah merasa menderita, sekarang bahkan negara merasa menderita juga, anggaran begitu banyak. Habis untuk masalah musibah nggak tahu kapan berakhir. Dan banyak orang sudah mulai kelaparan kan, bisnis sudah nggak bisa jalan ya, karyawan nggak bisa kerja, toko-toko pengusaha bangkrut itu teman-teman ya. Saya sudah banyak teman itu ya, sudah ada yang hilang itu ya, sudah meninggal, dan sebagian bangkrut dalam keadaan sakit lagi ya, ini sudah menderita. Oke, lalu apa katanya? Akan tetapi itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu menjelang apa itu? Maksud artinya sudah ada tanda-tanda mendekati kedatangan Tuhan, dan dunia lama ini zamannya akan berakhir. Ya. Oke. Tapi si Isa ini tidak secara gamblang mengatakan itu loh kiamat ya. Kita lihat lagi ya. Itu baru tanda-tanda loh ya. Lalu pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa katanya. Nah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ini akan disiksa ini. Ya. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi orang yang maksud dia itu orang yang menyatakan percaya kepada Tuhan ya, percaya kepada Isa Al-Masih akan dibenci dan akan dibunuh. Ya, teman-teman, kalau kita lihat berita di sana sini sekarang ya, teman-teman bisa jawab sendiri lah ya. Bahkan di dalam negara kita sendiri kita lihat bagaimana. Ya, teman-teman bisa itulah ya. Itu teman-teman nilai sendiri. Apakah ini sudah terjadi apa belum gitu loh ya. Lalu apa lagi ini?
Dan banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Coba ya, banyak orang akan murtad ya, dan saya sendiri punya teman ya yang kenal cukup baik, dan sekarang memang dia menyatakan dia lebih percaya ateis, artinya tidak percaya sama Tuhan ya, daripada percaya sama Tuhan gitu. Nah inilah ya, akan murtad dan menyerahkan diri dan saling membenci, jelas ya. Jadi kalau kita lihat, kalau bagi dalam konsep iman kami itu adalah ya, kalau sudah nggak percaya sama Tuhan berarti saling membenci. Kalau percaya Tuhan saling membenci itu berarti munafik gitu loh, ya kan ya. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan, fitnah sebagainya ya. Jelas itu tidak diperkenankan. Karena Tuhan itu sifatnya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan lalu kita penuh dengan Maha Pembenci gitu ya. Jadi bawaannya hawa nafsu gitu ya, maunya pokoknya orang lain itu adalah binatang, setan. Jadi kita ini yang malaikat. Nah, itu sudah nggak ketemu konteksnya, ya kan? Oke ya. Baik, lalu kita lanjut. Jadi orang yang percaya sama Tuhan harusnya saling mengasihi terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan tentunya. Kan begitu dah, ya kan? Ya, masa Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang lalu kitanya begitu sadis, kan tidak masuk akal ya. Oke, lanjut. Lalu dia bilang banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jelas. Sekarang sana sini itu ya, kita lihat fenomena sekarang di mana-mana orang ngaku dia adalah nabi lah, dia bisa beginilah, dia bisa begitulah, ya kan, macam-macam mempengaruhi orang ya gitu kan. Nah ini ya, ini sudah diingatkan oleh Isa Masih. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kedurhakaan sudah jelas lah teman-teman, saya lihat sendiri sekarang manusia makin hari itu makin baik dan makin jahat ya. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin tuh. Artinya apa? Kasih itu sudah akan menghilang, sudah menjadi dingin. Ya, istilahnya apa ini? Ya, ini menjadi krisis kasih ya. Seperti beberapa waktu lalu saya juga pernah singgung. Ini jelas sekarang krisis kasih. Kenapa? Berusaha saling menjatuhkan, saling membenci. Iya kan? Nah, nggak sependapatnya dia sudah anggap, ya itu seperti saya bilang itu, ya. Dia sudah anggap musuhnya ya, kalau perlu layak dimatiin gitu loh. Nah, ini ya, kasih sudah menjadi dingin. Nah, ini artinya apa? Ini sudah tanda-tanda menjelang zaman baru, artinya zaman ini akan berakhir. Tapi tidak dikatakan kapan loh ya, teman-teman, jangan kita coba-coba spekulasi ya. Nah, apalagi? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Artinya apa? Artinya teman-teman, kalau kita tetap setia dalam kondisi apapun seperti begini, dalam penderitaan ya, dalam penderitaan mungkin ya mengalami penganiayaan, tidak disukai orang dan sebagainya, oleh karena kita tetap setia sama Tuhan ya. Dan kalau kita tetap bisa bertahan tidak terpengaruh ya dengan situasi zaman ini, baik dari sisi tekanan psikologis, dari sisi tadi ya hubungan kasih sudah hilang dari orang lain, dan belum lagi mengalami penderitaan hidup seperti sekarang ini ya, musibah yang tidak tahu kapan berakhir. Nah, tapi kalau kita tetap setia dan tidak murtad maksudnya, maka Tuhan pasti menyelamatkan kita. Itu loh ya janjinya. Oke. Lalu apa lagi? Dan dia bilang begini, kabar baik, yaitu kabar keselamatan anugerah Tuhan menyangkut kerajaan Tuhan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Itu akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, dia bilang apa? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi sekarang ini fenomena-fenomena ini adalah baru permulaan, ya, tanda-tanda. Jadi dia tidak mengatakan bahwa akan segera datang, gitu. Ya, kapan ya? Bahkan kalau kita baca selanjutnya, dia sendiri pernah mengeluarkan statement ya, dia mengatakan, lah saya sendiri kan juga tidak tahu, dalam arti kata tentu bahwa ketika dia sebagai sisi manusia, dia mengaku bahwa dia itu memang tidak tahu kapan ya, dia hanya Tuhan ya yang mengutus dia, itu yang tahu
Nah, tentu bukan berarti dia tidak tahu semangat, cuman memang dia tidak mau ngomong gitu. Kemungkinan begitu itu menyatakan dia ketaatan sama Tuhan ya. Nah, dan kita kan dengan demikian, nah teman-teman, kita tidak boleh sembarangan. Lalu kita juga tidak boleh terlalu lengah begitu. Nah, cara menghadapi situasi seperti ini adalah teman-teman, kita mulai sudah fenomena-fenomena sudah menjelang, misalnya menjelang akhir zaman misalnya, atau misalnya ya kasarnya orang awam mengatakan mau dunia kiamat lah gitu loh kan. Nah, apa artinya dunia kiamat? Dunia kiamat kan menyatakan bahwa ini kan menyatakan bahwa Isa Al-Masih akan datang menghakimi seluruh umat manusia ya. Dan itu artinya dia akan mengakhiri dunia kiamat dan dia akan memulai zaman yang baru. Artinya apa? Jadi kerajaan yang baru, dunia yang penuh dosa ini akan dihancurkan ya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kita mensikapi dalam hal ini? Bagi saya teman-teman, kita tidak penting kapan itu kiamat, kapan itu Tuhan datang ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara saya siap hidup kapan saja, anytime Tuhan mau datang, dunia mau kiamat, kita sudah siap menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Itu yang penting. Jadi jangan pikir dan jangan terus menebak-nebak, berspekulasi besok kiamat dan sebagainya. Yang paling penting ada Tuhan ingin kita lakukan. Tebarlah kasih ya kepada sesamamu, kan? Dan dengan demikianlah engkau bisa tetap setia menjalankan kehendak Tuhan. Jadi kapan saja Tuhan datang, kita tidak masalah, teman-teman. Ya, kita akan diselamatkan karena di dalam iman dan kesetiaan kita kepadanya. Ya, bahkan ada di saat tertentu, ya, dikatakan bahwa dunia kiamat Tuhan datang itu seperti pencuri. Ya, pencuri kan itu apa? Kita nggak ada tahu kan kapan pencuri masuk rumah kita. Nah, jadi yang penting kita siap-siap teman-teman. Oke? Demikian, semoga wisdom minggu ini teman-teman bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi salam sukses dan salam wisdom untuk Anda semua.